Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Kita mau membawa yang terbaik buat Tuhan. Kita mau membaur dengan rohnya. Alkitab mengatakan agar roh pikiranmu terpelihara. Alkitab mengatakan roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Di dalam jiwa ada pikiran, perasaan, dan kehendak. Di dalam pikiran manusia ada roh di sana, yakni hasil pembauran antara roh Allah melalui intuisi dan persekutuan dengan rohnya yang dihembuskan ke dalam kita, yang membuat kita menjadi manusia yang hidup. Kita mau sama-sama tenggelam dalam cintanya pada pagi hari ini. Kita sama-sama mau merespon panggilannya pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami masih boleh menghadap tahta-Mu yang kudus dan memanggil-Mu Bapa yang terkasih. Kami bersyukur kalau pada saat ini kami masih bisa melihat wajah saudara-saudara kami di tempat ini. Kami masih bisa merasakan kemuliaan-Mu mengalir melalui diri saudara-saudara kami. Kami masih bisa merasakan hangat-Mu Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, izinkan saya berdoa untuk Bapak Ibu. Agar pada pagi hari ini kita kembali mendapatkan pencerahan. Pencerahan yang baru.
agar kita juga memiliki roh yang tunduk dengan firman Allah, agar kita bisa mengatakan, Tuhan, jadilah padaku apa yang Engkau rencanakan pada hari ini. Yes, God. Biarlah kasih-Mu mengalir masuk ke dalam sumsum dan ke sela-sela sendi tulang-tulang kami. Agar setiap kelemahan-kelemahan tubuh yang ada pada kami tidak membuat iman kami terguncang. Tapi kami semakin sadar bahwa kuasa-Mu dinyatakan di dalam kami. Jadilah sembuh yang pada pagi hari datang dengan kelemahan-kelemahan tubuh. Jadilah pulih hati yang datang dengan hati yang terluka. Jadilah pulih. Karena Allah menghendaki penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Semua bukan tentang kita, Bapak Ibu. Semua tentang Tuhan. Jangan kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala keinginan proposal kita untuk diri kita. Ini bukan tentang kita, ini tentang Tuhan. Responi panggilannya, datang ke Tuhan, karena memang Bapak Ibu benar-benar mencintai Tuhan, bukan karena sesuatu dari Tuhan, tapi karena menyadari kita diciptakan sebagai penyembah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah engkau lupakan sedikit pun kebajikannya. Engkau yang telah mengampuni kami dari segala pelanggaran kami. Engkau yang telah menebus kehidupan kami agar lepas dari kebinasaan. Yang telah memberikan mahkota kemenangan kepada kami dengan penuh kasih sayang dan sifat yang penuh rasa kasih-Nya. Dikutip dari kitab 2 Korintus 2 ayat 14 dan Mazmur 103 ayat 1 sampai 14. Engkau yang telah memberikan kepuasan bagi mulut kami dengan segala hal-hal yang baik, sehingga kekuatan kita pun dapat Engkau perbarui. Segala dosa kami telah ditebus oleh-Mu. Semua sakit penyakit kami telah Engkau sembuhkan pada pagi hari ini. Hidup kami telah menjadi awet dan aman di dalam tangan-Mu, Tuhan. Dan kehidupan kami juga menjadi kuat di dalam-Mu, Tuhan. Kami yang telah Engkau mahkotai oleh cinta kasih-Mu. Dikutip
dari kitab Kolose 1 ayat 14 dan kitab 1 Petrus 2 ayat 24. Mari kita muliakan nama Tuhan. Mari kita muliakan dengan segenap hayat jiwani kita. Mari kita muliakan Tuhan dengan perbauran dengan kehendak kekalnya. Indah dan penuh kasih sayang. Tuhan adalah Sang Suci yang dibuat dosa karena kita. Tuhan berjalan di sepanjang jalan berlumpur, disesah dan dihinakan dunia yang dicintainya ini. Tuhan berjalan untuk menemukan Bapak, Ibu, dan saya dengan hati penuh harap karena taat kepada Bapa untuk selalu mengasihi kita. Ia membelai kepala anak-anak yang lapar. Ia adalah kemurnian. Dengan pandangan arif dan bijak, membelai kepala para pendosa. Tuhan berada di jalan-jalan yang sempit, di gang-gang yang gelap, di tempat yang tersembunyi, bersama para pencuri, para perampok, dan para pendosa. Ia ada di mana ia mau berada. Di tempat kelam kotor sekalipun, ia adalah raja dari segala raja. Syairnya bagai candu yang memabukkan. Cintanya lembut, melebihi sutra dan lenan. Ia adalah teman kita yang akrab. Ia adalah teman kita semua. Baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi. Baik orang benar maupun orang pendosa. Para perampok, pembunuh, penjudi, pelacur, penganggur, dan peminta-minta. Marilah kita datang kepadanya. Karena ia kemari mencari kita. Agar kita dapat bertemu Bapa yang Maha Mulia. Cintanya bagai embun di pagi ini, membawa kesejukan dan kedamaian. Bagai pusara angin yang datang di mana dan kapanpun ia mau. Ya Tuhan, ya Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami. Dan kami diciptakan hanya untuk-Mu. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita merenungkan. Perjalanan kehidupan kita. 1 minggu kemarin.
Apakah kita layak mendapatkan cintanya? Apa kita sanggup bertemu muka dengan Tuhan? Apa kita mampu berdiri di hadapan kekudusannya? Apa kita layak berdiri di gunung kudusnya dan masuk ke dalam kemah sucinya? Karena tidak ada seorang pun dari kita yang layak, yang sanggup. Kalau bukan Ia sendiri yang datang dan menggandeng kita masuk ke dalam pelatarannya, tempat kudus dan tempat maha kudusnya. Hari ini ada. Karena hari ini adalah anugerah dari Sang Pencipta. Bahkan Ia memeluk kita dan memanggil kita sebagai anak. Mari kita renungkan sesaat, Bapak Ibu. Apa kita layak kalau bukan Ia sendiri yang datang? Mari kita ambil waktu sejenak untuk berdoa. Karena Bapak Ibu dipanggil, dipilihnya untuk menjadi duta kerajaannya, untuk menjadi pendoa-pendoanya di bumi ini. Mari kita berdoa untuk tubuh Kristus agar memiliki kesatuan hati. Katakan kepada Roh Kudus, Roh Kudus, selidikilah aku. Apakah hatiku benar-benar mengasihimu? Selidikilah aku ya Tuhan. Mari kita berdoa bagi saudara kita untuk pemulihan yang saat ini terpapar virus COVID. Tuhan, kami memberkati saudara-saudara kami. Bapa pulihkan. Bapa pulihkan. Ampunilah untuk kesombongan kami. Bapa, Engkau izinkan ini terjadi agar kami sadar bahwa kami gak mampu tanpa Engkau. Kami tidak lagi mau membatasi Engkau bekerja yang sesuai dengan kehendak kami.
Jadilah Tuhan apa yang baik untuk kemuliaan-Mu. Kiranya saudara-saudara kami, teman-teman kami, kerabat kami yang terkena COVID mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dalam waktu kesendiriannya, ia mengalami Tuhan jauh lebih dalam, jauh lebih dalam. Mari kita juga berdoa untuk para tenaga medis. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah mengirimkan malaikat-Mu yang tanpa sayap ini. Berkatilah mereka. Dengan hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Dengan tubuh yang sehat. Dan dengan hati Bapa. Mari kita berdoa bagi hikmatnya, pencerahannya pada pagi hari ini. Untuk kita pribadi, tiap pribadi, apa yang hendak Ia lakukan terhadap kita sepanjang hari ini, apa yang hendak Ia sampaikan kepada kita pribadi, tiap pribadi. Mari berdiam diri sejenak, ambil waktu untuk meresponi panggilannya, untuk mendengarkan apa yang hendak Ia sampaikan. Mari kita berdoa juga untuk keluarga. Untuk orang tua kita. Untuk suami atau istri. Untuk anak. Menantu ataupun cucu, sahabat maupun kerabat, orang-orang yang mengasihi kita dan orang-orang yang membenci kita. Mari Bapak Ibu, masing-masing berurusan dengan Tuhan, melepaskan pengampunan bagi mereka, memberkati mereka. Bapa mendengarkan suaramu. Bapa mendengarkan suara hatimu. Berdoa bagi bangsa dan negara ini. Ya Tuhan, ampuni bangsa ini
Biarlah bangsa ini kembali ke hadapan-Mu, kembali ke hati-Mu. Biarlah bangsa ini semakin mengenal kasih-Mu. Biarlah bangsa ini ada dalam hati-Mu Tuhan. Biarlah tempat kota di mana kami berada memuliakan nama-Mu. Kita juga mau berdoa buat keadaan dunia ini, di mana sedang terjadi konflik, peperangan terjadi di mana-mana. Saudara-saudara kita yang dalam situasi tengah-tengah perang, kiranya Tuhan taruh belas kasihan dalam hati mereka, dalam hati para pemimpin. Lembutkan hati mereka. Tapi biarlah Tuhan, kehendak-Mu saja yang jadi, bukan kehendak kami. Engkau punya kehendak. Engkau bebas punya kehendak. Engkau yang berdaulat atas kami, bukan kami yang berdaulat. Kita juga ambil waktu berdoa buat adik-adik kita, buat anak-anak Allah yang sedang bergejolak saat ini. Bagi mereka yang terhilang, bagi mereka yang tersesat, Bapa, pulihkan hati mereka. Ampuni mereka. Bapa, berperkaralah dengan mereka, agar mereka benar-benar merasakan kasih Bapa. Mereka benar-benar merasakan aliran-aliran air kehidupan mengalir dari dalam hati mereka. Yang tidak berpegang pada pendirian dan pengertiannya sendiri, tapi kembali berpegang pada pengertian yang benar, yakni pengertian-Mu Tuhan. Dengarkan kasih-Nya, memanggil keluarga-keluarga yang telah dikuduskan dan dimurnikan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang ajaib, pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar di bumi ini. Mari kita sadar Bapak Ibu, Tuhan izinkan ini terjadi agar kita semakin melekat dengan Tuhan. Agar kita nggak merasa mampu. Agar kita selalu mengandalkan Tuhan.
agar pikiran kita, agar intelijensi kita diruntuhkannya, dileburkannya, dan dibaurkannya dengan kehendaknya yang semula, sesuai rancangannya sejak azali. Ia mau mengatur segala-galanya dalam hidup orang-orang yang dikasihinya. Marilah kita membangun keluarga yang ideal, yakni keluarga Allah, keluarga yang kudus, yang saling menghargai, saling mencintai, saling mendoakan, dan yang selalu hadir. Mari kita mulai dari hari ini dengan Tuhan. Dan juga bersandar kepada setiap perancangannya. Tuhan tidak melihat dosa, kesalahan dan pelanggaran kita di masa lalu. Hatinya untuk Bapak Ibu ada untuk hari ini dan untuk esok. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma 7 ayat 7. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Justru melalui hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pesannya pada pagi hari ini adalah waspadalah, karena iblis selalu berusaha merusak keturunan Adam bahkan sejak semula. Ketika si jahat tahu nama kita, ia selalu memanggil kita dengan dosa. Ia selalu memanggil kita dengan masa lalu. Sedangkan Yesus tahu semua dosa-dosa dan pelanggaran kita. Ia memanggil kita dengan nama. Disebutnya nama Bapak Ibu satu persatu. Karena ia adalah kasih. Ia berdaulat. Ia tidak dapat mengingkari dirinya sendiri. Ia adalah Tuhan yang besar. Ya Tuhan, kami membutuhkan-Mu. Kami butuh Engkau ya Tuhan. Agar gambaran-Mu di dalam diri kami kembali pulih. Tertulis dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 11. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah
karena sesat, orang cabul, penyembah berhala, pezina, laki-laki yang bersetubuh dengan sesama jenisnya, pasangan orang yang berbuat demikian, pencuri, orang tamak, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Beberapa orang di antara kita memang demikian dahulu. Tapi kita telah memberi diri untuk disucikan. Kita telah dikuduskan. Kita telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Roh Allah, kita sudah dipulihkan. Marilah kita yang mau memberi diri disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam Roh Allah akan dipulihkan dalam keluarga Allah yang kudus. Mari kita doa bersama Bapak Ibu. Bapa, saya datang pada pagi hari ini kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya mohon agar Engkau mengirimkan roh utusan-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan jiwaku dan jiwa-jiwa orang yang kukasihi, baik di dunia ini maupun yang sudah tidak ada di dunia ini. Sebutkan nama mereka Bapak Ibu. Sebutkan nama mereka masing-masing. Bawain dalam doa. Baik yang hidup maupun yang sudah tiada. Bapa, Engkau kumpulkan dan memulihkan jiwaku ini ke tempat yang layak di dalam hadirat-Mu yang kudus. Katakan dengan suara yang keras, dalam nama Yesus Kristus. Kiranya Engkau mengirimkan utusan-Mu untuk menemukan dan meremukkan semua bejana tanah liat, ikatan-ikatan, serta tali-tali yang diikat kepada jiwaku dan jiwa orang-orang yang kukasihi, baik dari pihak bapak ataupun ibu, baik secara sadar atau tidak sadar. Saya mohon Bapa agar jiwa kami dipulihkan dari semua ikatan dengan cara bagaimanapun,
Dan saya setuju dengan apa yang Bapa katakan. Saya mohon kepadamu untuk mengutus Roh-Mu untuk mengumpulkan dan memulihkan kembali ke tempat yang seharusnya Engkau peruntukkan bagi kami sejak semula. Semua bagian dari pemikiran atau ingatan yang tercabik-cabik, kehendak, perasaan-perasaan, nafsu makan, rakus, intelek jiwa, kepribadian yang salah, yang seharusnya benar dan sempurna, seperti Engkau sempurna, dan seperti yang Engkau peruntukkan bagi diriku dan keturunanku dan orang-orang yang kukasihi, baik itu papa, mama, saudara, kerabat. Ketika Engkau menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya memutuskan dan perintahkan keluar dan kembalikan kepada si alamat, kuasa, semua kutukan-kutukan, mantra-mantra, sihir-sihir, guna-guna yang dikirimkan, yang ditujukan kepadaku dan keturunanku dan orang-orang yang kukasihi, dan setiap kutukan-kutukan pada jiwa dan tubuhku. Tuhan, lindungilah roh, jiwa, dan tubuh orang-orang yang kukasihi. Sebutkan nama mereka, Bapak Ibu. Jika saat ini Tuhan ingatkan nama-nama itu, pulihkan dengan darah Yesus yang berharga. Katakanlah amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, peristiwa yang serupa inilah yang sebenarnya terjadi, sehingga bangsa-bangsa memahami betapa besar dan lebarnya kasih Tuhan atas hidup kita. Bapa, ajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu, karena Engkau menghendaki penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tuhan, bukakanlah mata hati kami, agar kami dapat melihat wajah-Mu. Karena semua yang terjadi, Engkau izinkan. Semua adalah rancangan dan karya-Mu. Bantu kami, Tuhan,
untuk mengerti setiap didikan-Mu. Yohanes 1 ayat 13 menuliskan, orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Izinkan pada pagi hari ini, buka pikiranmu, buka hatimu, agar rohnya yang memberi hidup membaur dengan roh Bapak, Ibu, dan saya. Maka jiwa kita pun bersuka. Kembali saya mau mengajak Bapak Ibu untuk mendeklarasikan, berdoa bersama-sama. Renungkan setiap kalimat yang terucap. Karena kita percaya, maka kita berkata-kata. Renungkan kalimat ini dan katakan dengan keras, ya Tuhan Yesus, saya percaya lebih dari 2000 tahun yang lampau Engkau telah datang sebagai manusia dan mati di kayu salib untuk menanggung dosa dan pemberontakan saya. Dan darah-Mu adalah darah perjanjian yang menebus dan menyucikan, menguduskan, dan membenarkan saya. Sebab itu Tuhan Yesus, saya minta ampun atas dosa dan pelanggaran saya. Orang tua pihak ayah dan ibu, dosa nenek moyang, penyembah berhala, adat istiadat, kawin cerai, anak haram. Dan aku juga minta ampun ya Tuhan Yesus, kalau aku sukar mengampuni orang lain yang menyakitkan, yang mengecewakan, yang menyalahartikan dan menuduh aku. Tuhan Yesus, aku mengampuni mereka dan aku memberkati mereka. Dan aku juga mengampuni diriku sendiri yang pernah aku kecewa. Mungkin aku tolak dan aku benci. Pada saat ini, aku menerimanya kembali. Karena Engkau berkata bahwa diriku berharga di mata-Mu.
mulia, dan Engkau Tuhan mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, firman-Mu berkata, upah dosa adalah maut, yaitu kutuk yang mengikat diriku dengan kematian, sakit penyakit, dan kegagalan, penderitaan, perbudakan, kemiskinan. Tetapi Engkau telah menanggung semuanya di kayu salib. Paku pada tangan dan kakimu menandakan Engkau telah menanggungnya. Sekarang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku putuskan kutuk yang mengikat kehidupanku dan keturunanku. Kutuk kematian masuk neraka. Kutuk mati muda. Kutuk keturunan. Kecelakaan. Pemberontakan. Disantet. Dibunuh. Sakit penyakit. Kegagalan. Penderitaan, kawin cerai, penyembah berhala, anak haram, dan semua kutuk-kutuk yang diturunkan atau dilimpahkan oleh orang lain atau kelompok sihir. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Engkau Yesus Kristus adalah Tuhan, dan percaya bahwa Bapa telah membangkitkan Engkau dari antara orang mati dan memberi hidup padaku, yakni hidup yang kekal. Mari Tuhan Yesus Kristus, aku percaya aku adalah anak Allah. Aku percaya namaku tercatat dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Surga menjadi rumah kediamanku, dan Allah Bapa menjadi Bapaku. Tuhan, Engkau pembaptis Roh Kudus. Baptislah aku Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Aku terima semua yang kukatakan dengan iman, seperti apa yang tertulis dalam kitab suci-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita angkat kedua tangan kita. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Penyertaannya sampai selama-lamanya. Damai sejahtera, pencerahan yang daripadanya pada pagi hari ini, yang diberikannya kepada kita setiap hari. Penyertaan Roh-Nya sampai Tuhan datang yang kedua, atau menjemput kita di awan-awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menerima, yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin.